besok akan menikah. Hari ini ternyata masih membawa wanita lain pulang. Besok adalah pernikahan saya dan Su Xingwan. Saya ingin memberinya 3 hadiah yang tak terlupakan seumur hidup. Ternyata saya salah paham. Chen ingin menyiapkan hadiah untukku. 3 hadiah. Dia sudah mengejarku selama 3 tahun. 3 kali dia ingin menikah denganku. Tentu saja aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatnya benar-benar menurut padaku. Ini yang pertama. Ini adalah peraturan keluarga. Peraturan keluarga. Aku akan membuatnya berlutut. Dengan peraturan keluarga terukir di tubuhnya. Agar dia selalu ingat bahwa dia adalah menantu keluargaku. Atau kakak ipar yang hebat. Ini yang kedua. Ini adalah pisau cukur. Aku akan membuatnya mencukur rambutnya yang paling berharga. Agar dia menjadi jelek dan rendah diri. Agar dia merendahkan diri di hadapanku. Seumur hidupnya. Maka dia seumur hidup akan hidup dalam kerendahan. Ini adalah perjanjian pengalihan properti. Saya akan membuatnya mengubah semua uang menjadi milik saya. Nanti, saya akan memberikan sebagian untukmu. Kakak ipar, kamu sangat baik padaku. Tapi, kita sudah merencanakan semuanya terhadap Su Xingwan. Kalau dia tiba-tiba membatalkan pernikahan dan tidak mau menikah denganmu, bagaimana? Tidak mau menikah? Dia tidak mungkin menolak menikah denganku. Bahkan kalau aku menginginkan nyawanya, dia pun akan menurut dan memberikannya padaku. Orang yang menyelamatkanku 3 tahun yang lalu, ternyata bukan Gu Yichen. Gu Yichen. Karena kamu berselingkuh sebelum menikah. Jangan salahkan aku jika membatalkan pernikahan. Karena kamu sudah merencanakan dengan cermat untuk memberiku 3 hadiah, maka pernikahan besok, aku hanya akan memberimu 3 kejutan. Gu Yichen, kamu sangat percaya diri. Kalau begitu aku lebih baik cari tukang sapu daripada kamu. Hei kakek. Aku sedang di lokasi konstruksi. Aku tidak peduli kamu di mana. Kamu akan berusia 30 tahun depan. Keluarga Jiang kita hanya punya 1 keturunan di generasi ke-99. Aset triliunan. Kamu ingin semuanya ada di tanganmu. Bukan begitu, kakek? Aku beri kamu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, kamu tidak membawakan aku seorang cucu menantu. Aku akan tunjukkan padamu. Aku akan lompat dari gedung, aku akan minum obat. Kakek, 3 hari. Di mana aku bisa mencarikan untukmu? Kakek. Terima kasih, pemuda. Keren. Beli kamu sehari, berapa harganya? Ternyata sudah 3 tahun yang lalu. Gadis kecil yang aku selamatkan. Dia seharusnya tidak mengenaliku. Apa mungkin kenali saya? Saya bilang, beli saya sehari. Apa? Kamu mau beli saya sehari? Tawarkan saja. Maaf ya. Tidak dijual. Sehari tunangan. Iya, tunangan sehari. Tidak berusaha keras. Tawarkan saja. Saya bisa membantumu besok. Tapi 3 hari kemudian, kamu harus pulang bersamaku. Tolong bantu aku menghadapi keluarga yang terus mendesak soal pernikahan. Aku menunggumu.
Sepakat. Gu Yichen. Sampai jumpa di pernikahan besok. Ini sudah jam berapa? Kalau Su Xingwan tidak segera datang, jangan menikah saja. Datang, datang. Kenapa pengantin perempuan pakai gaun hitam? Pakaian pernikahan hitam. Terlalu sial, ya. Pakaian hitam itu untuk pemakaman. Ini kan pesta pernikahan. Kamu ini pembawa sial. Hanya mengenakan hitam untuk acara duka. Di hari bahagiamu mengenakan hitam. Apakah kau ingin mengutuk anakku? Bibi, kau salah paham. Aku mengenakan hitam untuk mendukung ketampanan anakmu. Su Xingwan. Aku tampan dan berwibawa. Penampilanku luar biasa. Apa aku perlu kamu memperindahnya lagi? Kamu sengaja cari masalah. Su Xingwan. Kamu berani memukulku. Kamu cari masalah. Gu Yichen, aku memakai hitam khusus untuk mendukungmu. Pakaian ini sengaja kupilih yang hitam. Kalau kamu tidak terharu, ya sudahlah. Tapi malah ikut ibumu menyalahkanku. Apa kamu masih punya hati nurani? Masih berani membantah lagi. Sudahlah, anakku. Pernikahan itu penting. Tunggu sampai menikah ya. Kita perlahan-lahan urus dia. Su Xingwan. Selama 3 tahun ini, Kau telah berusaha keras untuk keluarga kita. Dengan sepenuh hati. Menanggung biaya pengobatan ibuku. Uang saku dan biaya sekolah adik-adikku. Semuanya aku yang tanggung. Meskipun semua itu hal kecil. Tapi aku selalu memperhatikannya. hari ini, Aku sudah menyiapkan 3 hadiah untukmu. Selama kamu mau menerimanya. Dan melakukannya. Saya setuju kamu menikah denganku. pas sekali. Saya juga sudah menyiapkan 3 kejutan untukmu. Kejutan yang kamu siapkan untukku. Tidak lain adalah batangan emas. Uang tunai. Meskipun barang-barang ini terkesan biasa. Tapi aku juga tidak keberatan. Tapi, mari kita lihat dulu. Hadiah yang aku siapkan untukmu. Hadiah pertama ini adalah kamu harus berlutut sekarang. Dan menato di tubuhmu. 10 aturan keluarga. Aturan keluarga ditato di tubuh. Bahkan kaisar menikah pun tidak seribet ini. Ini adalah syarat pertama untuk masuk ke keluarga Gu. Selama kamu menyelesaikannya, anakku akan segera menikahimu. Minum. Su Xingwan, 11. Bukan aku mempersulitmu. Ini karena aku mengakui dirimu menjadi istriku. Makanya aku memintamu menato peraturan keluarga ini. Kamu sangat mencintaiku. Kamu tidak akan menolak menatokan, kan? Sekarang. Tidak mungkin dalam 3 atau 5 hari. Takutnya tidak bisa terukir. Kamu yakin mau aku buat sekarang? Kamu masih mau menikah? Sudah. Tidak bisa. Ini, pesta sudah disiapkan. Kerabat kita, jauh-jauh datang. Pernikahan ini tidak boleh ditunda. Tuangkan minuman. Baik. Kalau begitu, aturan keluarga ini akan ditato setelah pernikahan selesai. Hadiah kedua ini adalah pisau cukur. Aku mau kamu sekarang langsung cukur kepalamu. Botak. Ini juga syarat untuk masuk ke keluarga Gu. Iya. Kalau aku tidak cukur bagaimana? Tidak cukur. Jangan harap kamu bisa masuk ke pintu besar keluarga Guku. Su Xingwan. Jangan buang-buang waktu. Cepat cukur saja. Baiklah, kita suami istri satu kesatuan. Kamu cukur, aku juga cukur. Lagi pula aku sudah menato aturan keluarga untukmu. Kamu temani aku cukur abis rambutku. Baru adil begitu. Ayo dong. Gak bisa. Gak bisa, kamu minggir. Mundur, mundur. Kenapa? Achen, demi kamu, aku rela tato aturan keluarga dan mencukur kepala. Kenapa kamu tidak bisa? Iya. Kenapa harus begitu? Kenapa hanya pengantin wanita yang harus mencukur? Kalau mau mencukur, kita semua harus mencukur. Kalian semua diam. Soal cukur rambut, kita kesampingkan dulu. Sekarang kalau kamu tanda tangan perjanjian pengalihan harta ini, aku akan menikahimu. Jadi ini berarti, semua hartaku akan dialihkan ke keluarga Gu sesuai kontrak. Menurut kalian,
Haruskah aku menandatanganinya? Tentu saja tidak boleh. Dinasti Qing sudah lama runtuh. Perempuan juga sudah bangkit sejak lama. Iya. Apakah pernikahan ini harus tetap dilangsungkan? Kalian tahu apa? Masuk ke keluarga Gu kami. Harus tanda tangan. Perjanjian ini. Harus ditandatangani. Iya, benar. Kalau kamu nggak tanda tangan, jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Gu. Su Xingwan. Cepat tanda tangan. Semua orang sedang menunggumu. Ah, maksudnya, bukankah kamu selalu ingin menikah dengan Yi Chen? Asalkan kamu tanda tangan, anakku akan langsung menikah denganmu. Pernikahan ini, aku tidak jadi menikah. Su Xingwan, apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu merobek perjanjian ini. Nanti meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku tetap tidak akan menikah denganmu. Bahkan kalau aku asal pilih seorang petugas kebersihan di jalan, itu masih lebih baik daripada menikah dengan orang seperti kamu yang hanya tahu menghitung untung rugi. Su Xingwan, jangan sampai kamu takut karena omongan teman-teman nakal itu, lalu jadi bingung hingga tidak mau menikah. Ibu, dia memang sengaja membuat supaya aku jadi tegang. Selama 3 tahun ini, dia sudah berapa kali berpisah dengan keluarganya demi aku. Dia sangat mencintaiku. Dia begitu mencintaiku. Bagaimana mungkin dia menyukai orang lain? Jangan terlalu percaya diri. Pria yang akan aku nikahi sedang dalam perjalanan. Berhenti membual. Kamu adalah makhluk lucu di sampingku. Untuk menyenangkanku. Sama sekali tidak berinteraksi dengan pria lain. Yaitu. Bagaimana? Apa kamu bisa tiba-tiba menciptakan seorang pria untuk mengejutkanku? Kamu benar. Aku memang mencari seorang pria sebagai cadangan. Oh. Tersambung. Halo sayang. Baik. Aku menunggumu. Tuan Jiang. Wanita yang mengganggu perasaan Nona Su. Sekarang ada di dalam tenda. Berdasarkan efek parfum ini, seharusnya bisa sampai ke hotel. Baik, angkat dia pergi. Su Xingwan. Kau ternyata diam-diam mencari pria lain. Tentu saja. Tidak. Saya tidak percaya. Ini tidak mungkin. Kalau kamu sudah bersama pria lain, kamu tidak akan datang untuk menikahiku. Kamu juga tidak akan menyiapkan 3 kejutan untukku. Memang ada 3 kejutan. Hari ini yang batal nikah adalah yang pertama. Sekarang giliran yang kedua. Seseorang ke sini. Kamu berikan aku 10 aturan keluarga. Aku berikan kamu catatan kamar hotel. Ini selama 3 tahun, kamu dan sepupuku Bai Weiwei menginap di hotel bersama. 999 catatan menginap di hotel. Ya ampun, begitu banyak catatan hotel. Uang untuk menginap juga aku yang bayar. Totalnya 1.096.529 yuan. Ah. Selama 3 tahun ini, kamu sudah menghabiskan lebih dari 2 juta uangku. Kembalikan semuanya padaku. Uang yang kamu keluarkan untukku selama pacaran. Itu namanya pemberian sukarela. Uang itu, aku tidak akan mengembalikan 1 sen pun. Sekarang kalau menikah, pihak pria bahkan uang mahar juga bisa diminta kembali secara sah dan wajar. Selama pacaran, aku sudah tertipu olehmu. Aku sudah mengeluarkan lebih dari 2 juta. Kamu harus mengembalikan setiap sen. Semua harus dikembalikan padaku. Jika tidak apa? Jika tidak, kamu akan pergi berbicara dengan pengacaraku. Silakan saja. Jumlah yang begitu besar, aku jamin kamu akan mendekam di penjara seumur hidup. Su Xingwan. Apa kamu gila? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Apakah kamu sengaja membuatku malu? Aku yang membuatmu malu. Kamu yang membuatku bertato aturan keluarga. Gundul. Bukankah itu membuatku malu? Itu karena kamu bilang kamu mencintaiku. Aku ini bukan untuk memberi kesempatanmu membuktikan seberapa kamu mencintaiku, kan? Aku harus mencintaimu karena apa? Karena kamu bermain 2 kaki. Atau karena kamu adalah
Pria yang hidup dari uang wanita, atau karena di pernikahan itu, kamu melakukan segala cara untuk mempermalukanku. Karena 3 tahun lalu, aku pernah menyelamatkan nyawamu. Jadi ternyata kamu penolong hidupku ya, pantas saja bisa dimaklumi. Itu saja. Su Xingwan, kalau bukan karena anakku, kamu sudah lama selesai. Benar. Aku adalah penyelamat hidupmu. Aku mengeluarkan 2 juta untukmu. Ada apa? Kalau aku memang menginginkanmu, harta miliaranmu, kau harus memberikannya dengan tangan terbuka. Hati manusia tak pernah puas, seperti ular menelan gajah. Tapi apakah kau benar-benar penyelamat hidupku? Tentu saja aku. Tatapan pertamamu saat terbangun. Yang kamu lihat adalah aku. Selama kamu sakit, aku juga yang ada di sini. Merawatmu. Kamu masih mau mengelak. Itu karena kamu adalah perawat di rumah sakit. Kamu bilang kamu adalah. Ya sudah, apakah kamu punya bukti? Dulu dokter yang menangani saya, Dokter Zhao. Tentu saja Dokter Zhao bisa menjadi saksi untuk saya. Tapi beliau adalah dokter utama di rumah sakit Liu Jia. Dokter utama. Sangat sibuk. Mana mungkin beliau datang untuk jadi saksi bagi kamu? Benarkah? Silakan Dokter Zhao. Dokter Zhao. Dokter Zhao, 3 tahun lalu saya koma karena kecelakaan mobil. Apakah dia yang menyelamatkanku? Tentu tidak. Kamu omong kosong. Sudah 3 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kamu masih ingat dengan jelas? Kamu pasti sudah disuap oleh wanita itu. Aku bisa ingat. Karena diam-diam di belakang Nona Su, ada seorang pemuda yang membawanya ke rumah sakit. Karena masalah tempat tidur, dia bertengkar dengan saya. Jangan pura-pura di sini. Ini sudah lewat 3 tahun. Kamu punya bukti. Daftar pembayaran waktu itu. Stempel rumah sakit Liu Jia. Asli. Dapat dipercaya. Daftar pembayaran. Benar. Tapi, nama di atas ini bukan milikmu. Gu Yichen, kapan kamu akan terus berpura-pura menjadi penyelamatku? Sampai kapan? Meskipun aku berpura-pura. Meskipun yang menyelamatkanmu bukan aku. Aku juga sudah merawatmu selama berbulan-bulan. Masa kamu cuma karena hal ini tidak mau menikah denganku? Xingwan, perempuan itu jangan terlalu mudah. Hari ini kita sudah menikah. Jadi, diselamatkan atau tidak, apa bedanya? Ibu, jangan membujuk dia. Biarkan dia keras kepala. Nanti dia yang akan menangis. Xingwan, kalau hari ini kamu tidak menikah denganku, aku masih punya Wei Wei. Dia 100 kali lebih polos darimu. Vivimu polos. Benar. Viviku lebih polos darimu. 100 kali lebih cantik. Di matanya, di hatinya. Hanya ada aku. Ah. Dentang jam pukul 12 hampir berbunyi. Pria yang ada di teleponmu mana? Jangan-jangan tersesat ya? Xingwan. Kejutan ketiga sudah datang. Pasir. Tenda. Ternyata tenda. Kejutan ketiga. Kenapa ada tenda? Ada apa? Apa ini gempa bumi? Tidak mungkin. Sepertinya kita diangkat. Apa? Sayang. Aku datang dengan kejutan. Tepat waktu. Lihatlah. Saat ini, petugas kebersihan ini sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Sedangkan kamu keluar. Dengan pakaian kotor seperti ini. Jangan-jangan kamu baru saja selesai menyapu jalannya. Iya, terus kenapa? Sudah kubilang, aku lebih memilih menikah dengan seorang tukang sapu daripada menikah denganmu. Su Xingwan. Kamu memang cuma pantas menikah dengan tukang sapu paling bawah seperti itu. Dan aku. Dan Wei Wei. Iya. Dia hanya layak jadi petugas kebersihan. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu helai rambut Wei Wei. Karena kamu yakin Wei Weimu lebih murni dariku, lebih baik dari aku. Kalau begitu lihatlah kejutan ketiga yang aku siapkan untukmu. Ya. Astaga, masih seperti itik liar. Pakaian pun belum rapi.
Siapa ini? Kok mirip dengan yang kamu bilang, manis dan polos. Masih mencintaimu, Wei Wei, Yi Chen. Dia sangat mirip dengan sepupuku, Bai Wei Wei. Tutup mulutmu. Aku ingat kamu pernah bilang, Wei Wei mencintaimu sampai mati dan hidup kembali. Hanya ada kamu di hatiku. Ini takut. Ini bukan Wei Wei, kan? Jangan lihat. Jangan lihat. Bagaimana mungkin Wei Wei berkemah dengan pria lain tanpa sepengetahuanmu, dan dalam keadaan tidak rapi, berpelukan seperti itu? Sepertinya saya salah mengenali. Iya, sepertinya salah mengenali. Berhenti. Kenapa kamu bercampur dengan pria liar itu? Lepaskan aku, lepaskan. Bagaimana bisa kamu? Kenapa kamu memperlakukan sepupuku seperti ini? Begitu cepat berubah sikap dan pura-pura tidak kenal. Bagaimanapun juga, kamu harus mendengarkan penjelasannya. Penjelasan. Tenda. Pria. Dan pakaian yang berantakan. Apalagi yang perlu dijelaskan? Meskipun dia benar-benar menghabiskan malam di dalam tenda bersama pria lain, kamu mencintainya, kamu harus menerima semuanya. Betul. Dia hanya mengkhianatimu 1 malam, sedangkan kamu mengkhianati saya selama 3 tahun penuh. Apakah pria dan wanita bisa sama? Saya hanya melakukan apa yang akan dilakukan semua pria. Apa bedanya? Kamu pikir kotoran di luar itu enak, tapi tidak membiarkan orang lain mencobanya. Kakak sepupu. Kenapa kamu? Diam. Gu Yichen sudah memberimu makan dan minum. Tapi tetap saja. Tidak bisa mencegah kamu berkencan dengan pria lain, kan? Su Xingwan. Diam kau. Apa saya salah bicara? Kamu bisa menikah denganku sambil mengganggu sepupuku. Kenapa orang lain tidak boleh seperti itu? Su Xingwan. Aku sudah sabar denganmu cukup lama. Kalau kamu terus bicara sembarangan, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Berani-beraninya kamu bersikap kasar padanya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pisau. Hanya saat menusuk diri sendiri, baru tahu rasanya sakit. Memang pantas. Memang sudah seharusnya. Berhenti. Kembali, kamu sudah menipu anak saya begitu banyak uang. Masih mau pergi? Tidak bisa. Lepaskan tanganmu. Urusan saya dengan anakmu, bukan urusanmu. Orang tua seperti kamu tidak berhak ikut campur. Kamu wanita yang tidak setia ini, mengambil begitu banyak uang dari anakku, keluar mencari pria. Tidak tahu malu. Bai Wei Wei. Kamu memakai merek terkenal. Perhiasan yang dipakai. Semua bukan uangku. Uangmu apa? Uangmu. Setiap sen adalah uang sepupuku. Uangnya dia. Itu uangku juga. Tidak punya uang tapi sok kaya. Baik. Padahal aku dulu ingin membagi setengah uangnya. Semua untukmu. Aku benar-benar sudah memberikan hati dengan sia-sia. Gu Yichen, kamu bilang hal seburuk itu? Sungguh keterlaluan. Aku sudah tulus untuk keluargamu. Sudah bisa memberi makan beberapa anjing. Iya. Su Xingwan. Kamu. Coba gerakan dia sedikit saja. Suka bully yang lemah. Yang dipukul itu kamu. Achen, kamu baik-baik saja. Su Xingwan. Apa kamu sudah gila? Kamu berani memukulku. Kamu juga mengkhianatiku. Tidak seharusnya aku memukul. Aku peringatkan kamu. Di sini banyak orang yang melihat. Ada juga kamera pengawas. Iya. Aku akan melaporkanmu. Di sini banyak orang. Ada juga kamera pengawas. Aku tidak akan kalah dalam melaporkanmu. Laporkan aku. Aku laporkan kamu duluan. Penipuan. Aku menipu apa kamu? Tidak ada sepeser pun di kantong. Lebih bersih dari wajahku. Su Xingwan. Begitu bertahun-tahun. Aku sudah menghabiskan lebih dari 2 juta untukmu. Lebih dari 1 juta. Semua itu aku habiskan untukmu. Semua ini sudah aku catat. Cepat kembalikan uangku. Uangku saja kamu belum kembalikan. Kenapa? Kenapa aku harus minta sepupuku yang kembalikan uangmu? Jadi, saya harus apa lagi? Saya bilang padamu, saya tidak akan mengembalikan 1 sen pun kepadamu. Baiklah. Kalau begitu, tunggu saja panggilan dari pengadilan. Lebih dari 1 juta. Cukup untuk membuatmu dipenjara seumur hidup. Surat panggilan pengadilan. Yichen,
Aku cuma bercanda denganmu. Aku salah. Seret dia pergi dari sini. Seret pergi. Aku tidak mau. Yichen, aku salah. Kakak sepupu, tolong selamatkan aku. Gu Yichen, surat panggilan pengadilan akan segera sampai di tanganmu. Di antara kita. Selesai di sini. Xingwan, Xingwan, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini. pergi sana. Jangan sentuh aku. Xingwan, aku hanya tersesat sesaat. Di hatiku, aku hanya mencintai kamu seorang. Maafkan aku. Jangan sentuh dia. Seorang penyapu jalanan. Berani-beraninya mengatur aku. Kamu gak pernah bercermin sebelum keluar rumah. Ngapain sih? Sopanlah sedikit sama Pak Jiang kami. Jiang Zong. Kapan? Seseorang yang menyapu jalan. Bisa disebut Jiang Zong. Harusnya malu sedikit. Orang yang seharusnya malu adalah kamu. Su Xingwan. Kenapa kamu masih membela dia? Aku sudah mengusir Bai Weiwei. Keluar dari sini. Kamu juga seharusnya sudah tenang. Benar, Xingwan, wanita harus lebih berbesar hati. Kalau kamu terlalu sempit hati, apa kamu masih ingin masuk ke keluarga Gu? Siapa yang peduli mau masuk ke rumahmu? Aku sudah bilang, hari ini pernikahan ini, aku batal. Xingwan, Cemburu itu harus ada batasnya. Banyak kerabat dan teman yang sedang menyaksikan ini. Ini harus diakhiri. saya datang hari ini untuk memberitahumu, pernikahan ini, saya tidak akan menikah. Lalu, bagaimana ini? Tidak jadi menikah. Pernikahan kita ini sudah dipersiapkan selama setengah tahun. Bagaimana bisa bilang tidak jadi? Jangan banyak bicara dengannya. Langsung saja usir dia. Saya sudah paham sekarang. Kamu demi dia. Hanya demi tukang sapu jalanan itu. Kamu tidak mau menikah denganku. Benar. Aku lebih memilih menikah dengan tukang sapu daripada menikah denganmu. Keluarga supunya harta triliunan. Kamu adalah putri dari keluarga kaya. Tapi kamu mau menikah dengan tukang sapu. Dia memang petugas kebersihan yang baik. Tapi apa kamu lupa kalau bukan karena aku? Kamu juga cuma jadi petugas perawat kecil di rumah sakit. Dia cuma tukang sapu jalan. Kenapa harus dibandingkan denganku? Semua orang cari uang dengan kerja keras. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Ini bukan urusanmu. Gu Yichen, jangan meremehkan orang. Dulu kamu hanya seorang perawat sementara di rumah sakit. Kamu bahkan tidak sebanding dengannya. Aku tidak sebanding dengannya. Sekarang aku adalah pemilik besar rumah sakit bedah plastik. Aku dan orang-orang kelas bawah seperti dia. Ada apa untuk dibandingkan? Rumah sakit bedah plastik juga uang yang aku investasikan. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa. Makanya aku bilang, kita memang pasangan yang dibuat oleh takdir. Kamu investasi uang, aku jadi bos. Aku sudah punya identitas. Dia mau dibandingin sama aku dengan apa? Aku malas ngomong sama kamu. Bayar utang. Xingwan. Jangan terus-terusan ngomongin uang. Hari ini kita menikah. Masih mau malu-maluin. Lagi pula, kamu juga tidak kekurangan beberapa juta. Kamu menyamar sebagai penyelamatku. Orang yang tidak tahu malu adalah kamu. Dia menyamar sebagai penyelamatmu. Benar. Kalau bukan karena dia menyamar sebagai penyelamatku. Awalnya kamu suka dia. Aku kira kamu sudah gila. Tidak disangka. Dia ternyata menyamar sebagai penyelamatmu. Ini bukan urusanmu. Kamu yang manis tapi suka memanfaatkan orang. Kalau kamu terus ribut, Aku akan memberi kamu. Lempar keluar. Hei hei hei. Su Xingwan. Kamu cuma diam saja. Memperlakukan aku seperti ini. Kamu juga tidak peduli. Gu Yichen masih bermimpi saja. Kenapa aku semakin lama semakin merasa kamu familiar? Kamu adalah dokter UGD itu. Benar. Kamu kenal dengan Dokter Zhao. Kenal. 3 tahun lalu aku mengantar seseorang ke rumah sakit. Masih karena masalah tempat tidur. Berantem dengannya? Ya. Iya. Dia yang mengantarmu ke rumah sakit. Dia sebenarnya penyelamatmu. Apa? Tidak mungkin. Di dunia ini, ada kejadian seberuntung ini. Pasti kalian sudah bersekongkol. Kamu diam saja, Dokter Zhao. Lihatlah lebih teliti. Apakah kamu yakin tidak salah mengenali? Saya sangat ingat dengan bocah ini. Lihatlah.
Di daftar pembayaran juga ada nama Jiang. Xiao Jiang. Namamu Jiang siapa? Jiang. Yan. Zhou. Benar-benar kamu. Orang yang menyelamatkanku. Benar-benar kamu. Memang aku yang menyelamatkanmu. Pasti dia yang menyelamatkanmu. Sudah begitu lama. Dokter, perawat, dan rekaman CCTV. Pasti bisa ditemukan. Waktu itu aku pingsan. Aku tidak bisa mengenalimu. Tapi kamu juga tidak buta. Juga tidak amnesia. Kamu melihatku. Kenapa tidak bisa mengenali? Tentu saja aku mengenalimu. Kalau tidak, kenapa kamu mengajukan permintaan yang begitu berlebihan? Bagaimana mungkin aku setuju padamu? Lalu kenapa kamu tidak membicarakan tentang menyelamatkanku? Itu kejadian 3 tahun lalu. Jangan sebutkan itu. Saat itu aku masih menyisakan uang untukmu. Mencari perawat. Jadi, Perawat itu adalah dia. Benar. Ketika aku bangun dulu, orang di sampingku hanya dia. Dia membohongiku dengan mengatakan bahwa dia yang menyelamatkanku. berani-beraninya dia berpura-pura jadi aku untuk menipunya. Anakku, anakku. Berani-beraninya kamu memukulku. Kalian, lepaskan aku. Kalian mau apa? Lepaskan anakku. Kalian sedang melakukan apa? Xingwan. Kita sudah berhubungan selama 3 tahun. Kamu bilang tidak mau lalu jadi tidak mau begitu saja. Anakku. Xingwan. Kamu hanya melihat mereka begitu saja. Begitu mempermalukan saya. Lalu bagaimana? Kau penipu. Nona Su. Tapi orang yang menyelamatkanmu adalah aku. Jika kau tidak menikahiku, kau akan sulit untuk keluar. Kau. Serius. Xingwan. Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Jiang Yanzhou. Ini adalah pernikahan aku dan Xingwan. Xingwan yang memutuskan. Dia tidak mau menikah denganmu. Pengantinnya saja tidak mau menikah. Kamu masih saja berteriak-teriak di sini. Benar. Jangan pedulikan dia, cepat setujui saja. Aku mau. Xingwan, kamu. Aku menolak. Saya tidak setuju. Direktur Su. Anda datang tepat waktu. Cepat hentikan Xingwan. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Mama, kenapa ibu datang ke sini? Aku datang. Itu untuk mencegah kamu bertindak sembarangan. Aku tidak bertindak sembarangan. Kamu dan kakek tidak menerima. Gu Yichen, aku sudah membatalkan pertunangan, tidak jadi menikah. Kamu tidak mau menikah dengan Gu Yichen. Lalu, kamu mau menikah dengan tukang sapu jalanan ini. Apa salahnya jadi penyapu jalan? Dia mencari uang dengan tangannya sendiri. Tidak mencuri, tidak merampok. Budi pekertinya baik. Selain itu, dia juga pernah menyelamatkan nyawaku. Cukup. Bibi. Saya. Diam. Saya sedang bicara dengan putri saya. Tidak ada urusanmu untuk ikut campur. Kamu. Mundur. Sekelompok orang barbar yang tidak beradab. Mama, jangan mempersulit dia. Kali ini aku benar-benar serius. Dia berbeda dengan Gu Yichen. 3 tahun lalu, dia yang menyelamatkanku. Tanpa dia, aku pasti sudah mati. Kamu masih saja seperti ini, tetap polos dan keras kepala. Kamu tahu dari mana? Dulu, dia berusaha menyelamatkanmu, bukan karena statusmu, atau bukan karena uangmu. Ibu, kalau dia untuk uang, tidak akan ada Gu Yichen. Memalsukan cerita tentang penyelamatku. Ibu, justru karena dia berbuat baik tanpa ingin dikenal, maka aku tertipu olehnya selama 3 tahun. Dulu, kamu demi Gu Yichen, kabur dari rumah. Kamu bahkan rela memutuskan hubungan demi menikah dengannya.
Sekarang, demi orang yang tiba-tiba muncul sebagai penyelamatmu ini, kamu membatalkan pertunangan dan menikah dengan orang lain. Xingwan, pernikahan itu bukan main-main. Memang dia sudah menyelamatkanmu. Kamu harus membalas budi. Ibu, tentu saja aku mendukungmu. Tapi, kamu tidak bisa mengandalkan seumur hidup, kan, Ibu? Apakah kamu datang hari ini untuk menghentikanku? Apa aku harus menikah dengan Gu Yichen? Kamu menikah dengan Gu Yichen. Itu jauh lebih baik daripada menyapu jalanan. Ibu, dulu kamu bilang, biarkan aku memilih suamiku sendiri. Apakah sekarang kamu berubah pikiran? Xingwan, tolong sadar sedikit, ya, Ibu. Bibi. Saya rasa Anda mungkin salah paham tentang saya. Saya bisa menghidupi diri sendiri. Juga bisa menghidupi Xingwan. Kamu hanya tukang sapu jalanan. Kamu bisa menghidupi siapa coba? Bibi, saya punya uang. Uang saya semua diberikan kepada Xingwan. Cukup. Anak perempuan kami, Xingwan, harus menikah dengan yang sepadan, bukan untuk membantu kalian. Bibi, tolong sebutkan angkanya. Berikan saya arah untuk berusaha. Setidaknya 1 miliar. 1 miliar. Ibu, kamu ini malah menyulitkannya. Tidak apa-apa. Ini tidak sulit. Dia bilang tidak sulit, jadi kamu jangan khawatirkan dia lagi. Kamu sedang apa? Kamu tahu konsep 1 miliar itu seperti apa? Aku tidak tahu. Tapi kamu jangan khawatir. Aku punya. Apa? Kamu punya? Kamu punya 1 miliar. 1 miliar. Kamu tukang sapu jalanan. Menyapu selama 500 tahun pun tidak akan menghasilkan 1 miliar. Sombong juga jangan sampai lidah tergigit. Iya, itu kan 1 miliar. Kalau nggak ada ya nggak ada, jangan maksa. Aku memang punya. Tentu saja Pak Jiang punya 1 miliar. Hanya 1 miliar saja. Xingwan, ini adalah kamu, pekerja keras dan sederhana yang sangat baik. Petugas kebersihan. Ada petugas kebersihan yang punya 1 miliar. Kamu punya uang atau tidak, itu tidak masalah. Tapi aku tidak ingin kamu membohongiku. Aku tidak membohongimu. Xingwan, aku benar-benar punya 1 miliar. Kamu, Jiang, kamu benar-benar pikir 1 miliar itu datang begitu saja. Kamu bilang punya, ya punya. Kalau berani, keluarkan saja. Ini bukan urusanmu. Seorang petugas kebersihan bisa punya 1 miliar. Siapa yang percaya? Iya, berkedok orang kaya. Harus lihat dulu apakah kamu punya kemampuan itu. Saya punya kartu ini. Uangnya tidak banyak, tepat 1 miliar. Kartu hitam. Kartu hitam dari Bank Dunia. Ini adalah. Hanya ada 10 kartu yang diterbitkan secara terbatas di seluruh dunia. 1 kartu saja. Dapat mewakili. Kekayaan dan status yang tiada tara. Kartu hitam dunia. Pengetahuanmu cukup bagus. Memang ini dikeluarkan oleh Bank Dunia. Kartu hitam terbatas. Seorang penjaga kebersihan. Bisa punya kartu hitam dari Bank Dunia. Percaya tidak? Siapa yang akan percaya? Pasti itu palsu. Siapa yang percaya? Yang bernama Jiang. Kartu hitam Bank Tiangha. Kamu berani memalsukan. Kamu tahu apa arti kartu hitam Bank Tiangha? Saya tahu. Tahu kamu masih memalsukan. Aku tidak memalsukan. Ini benar. Masih pura-pura. Aksi kamu itu. Sudah cukup buat jadi aktor di Hengdian. Iya, benar. Jangan sok kuat lagi. Aku tidak akan mengeluh. Apakah kamu punya atau tidak. Tapi kamu memalsukan kartu. Itu memang salahmu. Xingwan, aku tidak memalsukan apapun. Ini benar-benar asli. Xingwan, kamu ke sini. Bawa alat pengecekan ke sini. Karena kamu ingin mempermalukan diri sendiri. Aku akan mempersilakanmu. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Silakan. Tidak ada reaksi. Kartu ini palsu. Pengguna Black Gold yang terhormat. Saldo kartu, 1 miliar yuan. 1 miliar. Benar-benar ada 1 miliar.
Bagaimana mungkin ini? Seorang yang menyapu, bagaimana bisa memiliki 1 miliar? Aku sudah bilang, aku benar-benar punya 1 miliar. Nona Su, sekarang kamu harus percaya. Kita sudah jadi bos Jiang, kan? Jangan-jangan kamu itu anak haram dari keluarga besar. Keluarga Jiang saya sudah 9 generasi tunggal. Mana mungkin anak haram? Kalau begitu, bagaimana kamu bisa punya 1 miliar? Aku tidak percaya. Kamu pasti tidak mungkin memiliki 1 miliar. Gu Yichen, jangan terlalu berlebihan. Bibi, sekarang kamu bisa mempercayakan Xingwan padaku, kan? Meskipun kamu memiliki 1 miliar, tapi aku dari keluarga Su, tapi salah satu dari 8 keluarga kaya besar. Kamu tidak mampu untuk menggapainya. Keluarga Su Mu. Meskipun salah satu dari 8 keluarga kaya besar. Raja dari 4 konglomerat besar. Penjaga lantai. Kamu sudah gila. Kamu kira kamu bermarga Jiang. Kamu dari keluarga Jiang, keluarga terkuat dari 8 keluarga besar itu. Keluarga Jiang. Benar, itu aku. Aku adalah cucu tertua keluarga Jiang, yang memimpin 8 keluarga besar. Jiang Yanzhou. Mana mungkin cucu tertua keluarga Jiang menyapu jalanan? Benar juga, Xingwan. Orang seperti ini, kamu yakin mau menikah? Kartu hitam sulit dikenali asalnya. Tapi cucu tertua keluarga Jiang, sekali tes sudah jelas. Aku adalah cucu tertua keluarga Jiang. Tidak takut diperiksa. Jangan katakan itu, kamu berpura-pura menjadi cucu tertua keluarga Jiang, agar ibuku bisa menghormatimu. Dengan begini, apa bedamu dengan Gu Yichen? Kamu berani membandingkanku dengan dia. Dia jauh lebih baik daripada kamu yang berbohong di depan umum. Kalau kalian semua tidak percaya. Kalau begitu, saya akan menelepon kakek saya. Dia bisa membuktikan identitas saya. Masih perlu bukti apa lagi? Pak Jiang, apa dia akan mengenal tukang sapu jalan seperti kamu? Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Bagus, pukulannya. Nyonya Jiang, inilah yang disebut sebagai pemimpin 8 keluarga kaya. Istri ketua keluarga Jiang. Apa? Mengapa Nyonya Jiang bisa datang ke sini? Datang untuk mencari seseorang. Nyonya Jiang, Anda datang tepat pada waktunya. Di sini ada seseorang yang menyamar sebagai cucu tertua keluarga Jiang. Cepat usir dia keluar. Nyonya Jiang, tunanganku, bukan sengaja memakai identitas cucu sulung keluarga Jiang. Tolonglah demi muka keluarga Su, maafkan dia kali ini. Dia tunanganmu. Lalu aku ini apa? Diam. Tunanganmu. Dia menipumu seperti ini. Kamu masih mau bersamanya. Nyonya Jiang, tunanganku, menggunakan identitas cucu tertua keluarga Jiang itu tidak benar. Tapi dia juga untukku. Dia ingin mendapatkan pengakuan dari ibuku. Itulah sebabnya dia melakukan hal seperti ini. Sebenarnya, dia sangat baik hati. Baiklah. Begitu melindungi. Bu, jangan bikin ribut. Apa? Jiang Yanzu, kamu barusan teriak apa? Dia ibuku. Tidak mungkin. Dia yang imut. Bagaimana mungkin? Kepala dari 8 keluarga besar. Cucu sulung keluarga Jiang. Dari mana datangnya kelucuan itu? Berteriak-teriak. Aduh, Nyonya Jiang, Anda maksud dia, itu anakmu? Iya. Anak kandungku sendiri, masa aku nggak bisa mengenalinya? Aduh, abis sudah, kita menyinggung cucu tertua keluarga Jiang. Benar-benar tamat, kamu nggak bohong sama aku, kan? Kamu benar-benar cucu sulung keluarga Jiang. Kamu gadis yang baik. Satpam. Kamu nakal, melamar tapi tidak bilang sama aku. Kalau tidak tanya kakekmu, hampir saja aku mengabaikan pihak wanita. Aduh. Ini adalah 1 set kalung zamrud. 1 buah berlian pink 10 karat. Dan 3 kilogram emas. Wow, itu emas loh. 3 kilogram. Begitu banyak diberikan padaku. Terimalah. Ini semua adalah niat baik dari para orang tua. Dan ini juga, kadar mineral yang bernilai ratusan miliar, juga diberikan untukmu. Ratusan miliar. Itu benar-benar ratusan miliar. Tidak, tidak. Ambil saja. Kalau sudah menikah nanti, masih banyak lagi.
keluarga Jiang ternyata sangat dermawan ya. Ini bahkan belum resmi bertemu, sudah menerima hadiah bernilai ratusan miliar. Ibu, Jiang Yanzu adalah cucu sulung keluarga Jiang. Sekarang, kamu tidak akan menentang, kan? Kita sudah bersama, kan? Dulu saya akan menentang. Itu karena ibu takut padamu, takut tertipu lagi. Ini hanya... Ibu, Anda meminta menantu yang memiliki 1 miliar. Dan identitas serta status harus sesuai. Aku sudah punya semuanya ini. Sekarang kamu tidak akan menentang lagi, kan? Nah, Xiao Jiang, 3 tahun yang lalu, benar-benar kamu yang menyelamatkan Xingwan, kan? Iya, aku. Mama, dia yang melakukannya. 3 tahun lalu, dialah yang menyelamatkanku. Dan juga, dia berbuat baik tanpa meninggalkan nama. Orangnya benar-benar baik. Tidak sebaik itu juga. Siapapun, dalam situasi seperti itu pasti akan menolong. Iya, benar. Kalau saat itu aku melihatmu, aku juga akan menyelamatimu. Aku tidak tahu apakah kamu akan menyelamatkanku, tapi kamu pasti akan memanfaatkan uang. Kamu juga akan bermain 2 kaki di 2 kapal. Kamu hanya akan menghitung-hitung aku, menipu aku. Ah, sudahlah. Su Xingwan, kita sudah saling mencintai selama 3 tahun. Tidak bisa terus-terusan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Kenapa kamu memukulku lagi? Xingwan sudah bersamamu selama 3 tahun. Tapi kamu malah terus menghitung-hitung dia. Kalau bukan karena Xingwan menahanku, aku sudah memukulmu sampai babak belur. Bisa mencari gigi di mana-mana. Yang bernama Jiang. Jangan pikir karena kamu orang Jiang, kamu bisa berbuat sesuka hati. Coba kamu tantang lagi. Coba kamu hina Xingwan sekali lagi. Itu urusanku dengan Xingwan. Kamu campur tangan apa? Dia adalah milikku. Bagaimana bisa tidak terlibat? Kamu sangat menyukainya. Iya. Xingwan, aku ingin mengusirnya. Bolehkah? Kalau bukan karena ingin mengambil kembali uangku, aku sudah membuangnya jauh-jauh. Dia menipu uangmu. Aku bisa membantumu mengambilnya kembali. Tapi, sekarang aku ingin dia pergi. Seseorang, ikat dia. Kamu mau apa? Lepaskan aku? Apa-apaan ini? Lepaskan anak saya. Lepaskan dia. Kalian sedang apa ini? Lepaskan saya. Tolong antar nenek ini keluar dulu. Hei, Jiang. Ini negara hukum, tahu. Apa yang mau kamu lakukan? Anakku, Yi Chen. Lepaskan ibuku. Anakku, tolong aku. Su Xingwan. Itu ibuku. Kenapa kamu begitu kejam? Apa kamu masih manusia? Apa kamu buta? Orang itu yang aku seret keluar. Kamu cuma berani ganggu Xingwan? Kamu itu penakut yang suka bully yang lemah. Jiang Yanzu, kamu mau ngapain? Bawa pengeras suara. Pak Jiang, apakah ini sudah oke? Saya Gu Yichen. Saya adalah penipu besar. Saya serakah dan mata keranjang. Saya suka makan dan malas bekerja. Saya hidup dari uang orang lain. Saya tidak seimut itu. Saya Gu Yichen. Aku pembohong besar. Jiang Yanzhou. Aku sangat menggemaskan. Kamu ngapain? Aku tergiur uang. Aku pemalas dan suka makan enak. Aku hidup dari belas kasihan orang lain. Aku bahkan tidak seimut itu. Aku akan membuatmu terkenal. Biar semua orang tahu. Siapa dirimu sebenarnya? Hei, Jiang. Kamu kan pewaris keluarga Jiang yang terhormat. Tapi kamu melakukan hal seburuk ini. Kamu gak takut media akan membongkar perbuatanmu? Saudara-saudara. Bawa keluar. Iya. Saya adalah penipu besar. Cepat pergi. Saya melihat uang jadi bersemangat. Saya malas dan suka enak-enak. Saya hidup dari hasil orang lain. Aku tidak seimut. Bibi, Anda bisa tenang menyerahkan Xingwan padaku. Baru saja mengantar saingan cinta. Sudah tidak sabar ya. Memang kakek hebat dalam merencanakan. Bawakan aku mahar ratusan miliar saat aku datang. Ini adalah mahar. Aduh. Tidak. Lihat mulutku ini. Ini keluarga Jiang kami. Sedikit perhatian dari kami untukmu. Ini. Hanya sedikit perhatian. Masih ada lagi di belakang. Mas kawin yang lain juga ada. Keluarga Jiang benar-benar dermawan ya. Xingwan. Meskipun aku terlambat. Tapi setiap harimu ke depan. Akan aku cintai sepenuh hati. Cincin lamaran belum ada. Aku. Kenapa aku? Kenapa tidak menyiapkan cincin lamaran? Tunggu sebentar. Sini, pakai yang ini saja. Apakah ini terlalu terburu-buru?
Seharusnya menyiapkan cincin tunangan yang lebih bagus. Aduh, kenapa lama sekali? Cepat melamar saja. Xingwan, ini adalah hari ini. Kali kedua aku melamarmu. Kali ini, bukan hanya harapanku, tapi juga mendapat restu dari kedua orang tua. Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Xingwan, Kamu cepat-cepat setuju dengan Xiao Jiang saja. Baik. Aku setuju denganmu. terima kasih, Xingwan. Meskipun aku tidak pandai berkata manis, tapi aku, Jiang Yanzhou, bersumpah di hadapan langit, bahwa aku tidak akan pernah menipumu lagi. Berpikir licik padamu. Apalagi. Menyakitimu. Baiklah. Aduh, Xiao Jiang. Kalau nanti Aku tahu. kamu mengganggu putriku yang berharga, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tenang saja, Besan. Asal si bocah nakal ini melakukan sedikit saja hal yang menyakiti Xingwan, kamu tidak perlu turun tangan. Aku dan ayahnya akan jadi orang pertama yang mematahkan kakinya. Kalau begitu, hari ini aku serahkan satu-satunya putri kecil keluarga Su kepada keluarga Jiang kalian. Cium, 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 cium.